Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini suara saya cukup jelas, Mas Panitia, moderator? Jelas, Gus. Baik. Amma ba'du, yang semua teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini tentunya dengan optimisme dan cinta terhadap tanah airnya. Juga tak lupa kepada yang di awal tadi membuka perjumpaan kita ini dengan begitu indah, Gus Saimul Arafah, ini teman saya, sering gabung dengan saya. Terus ini Mas Zefri Eka Setiaji, Masya Allah, syair Hadramutnya luar biasa. Kemudian seluruh para pemateri yang sebelum saya tadi sudah memberikan pemaparan yang cukup jelas tentang Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang telah disampaikan. Semoga bisa kita jaga dan kita amalkan. Dan untuk pemateri yang lain yang mungkin belum hadir, belum bergabung, juga untuk teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita hingga detik ini merasakan keamanan, merasakan kedamaian, ketertiban tanpa gangguan. Kita bisa menjalankan ritual ajaran agama kita, dan kita juga dilindungi menjadi warga yang aman dan merdeka. Mengingat kemarin kita baru saja melewati 17 Agustus, tahun kemerdekaan kita yang ke Recording stopped. Ini banyak hal-hal yang mungkin saya mengambil dari angle yang lain daripada yang sudah dipaparkan oleh beliau barusan secara teori. Mungkin saya ingin mengajak teman-teman Recording in progress. ke arah sedikit merenung gitu. Kita sekarang udah merdeka 76 tahun. Pertanyaan paling dasar yang perlu kita tanyakan bersama, di tahun kemerdekaan yang ke-76 ini, kita sudah buat apa? Kalau para pahlawan dulu sudah menghibahkan arwahnya, jiwanya telah dihibahkan, disedekahkan, diwakafkan untuk kedamaian negeri. Di tahun yang ke-76 ini, kita mesti bertanya sebagai warga negara Indonesia, kita sudah berbuat apa untuk Indonesia? Hal terkecil yang bisa kita lakukan selama ini apa saja dalam rangka berkontribusi terhadap kedamaian dan keamanan Indonesia? Itu yang pertama. Yang dari pertanyaan dasar itu, apa saja yang telah kita buat untuk Indonesia? Ada beberapa poin-poin yang mestinya mungkin bagi saya, atau bagaimana nanti teman-teman menyimaknya, ini sangat penting untuk direnungkan dan diintrospeksikan dalam rangka menjaga kedamaian, keselamatan, dan wujudnya NKRI di bumi kita tercinta ini. Teman-teman sekalian, kalau dari arah politik, mohon maaf, saya bukan orang yang belajar politik dan saya juga tidak kuliah politik, sehingga saya merasa kurang kompeten untuk membahas dari angle sana. Jadi yang pertama saya ingin memisahkan lebih dahulu antara politik atau pemerintahan dengan Indonesia itu sendiri. Jadi siapapun pemerintahnya, apapun keadaan politiknya, satu hal yang pasti, kita adalah negara merdeka dan kita merasakan kedamaian, keamanan di sini. Teman-teman pernah nggak malam-malam jam 12 lapar terus pergi ke apa istilahnya kayak pusat kota atau tempat orang jual makan? Tentunya sebelum masa PPKM. Teman-teman tinggal keluar rumah jam 12 malam, cari mie ayam, makan mie ayam, pulang dalam keadaan kenyang. Pernah terlintas nggak di pikiran, kalau bukan negara merdeka nggak mungkin bisa kayak gitu? Sembarang keluar jam 12 malam mau cari mie ayamnya aja nggak ada, nggak bakalan ada kalau kita nggak merdeka. Hal-hal kecil seperti itu bisa kita rasakan saat ini karena kita tinggal di bumi merdeka. Ada banyak negeri yang sekarang sedang berkecamuk, yang kesulitan, tapi kita alhamdulillah dengan segala kekurangan yang ada, tapi kita jauh sangat bersyukur. Kita tinggal di negeri yang berpenduduk muslim tertinggi di dunia, yang bahkan keislaman negeri kita itu tanpa melalui setetes pun pertumpahan darah. Itu bisa menjadi barometer tolok ukur bahwa bangsa kita itu
bangsa dengan hati yang tulus. Kita untuk beriman kepada Allah, bangsa Indonesia, leluhur kita, kakek moyang kita, nggak perlu perang dulu. Cukup main wayang, masuk Islam semua. Cukup diajak dengan dakwah, semuanya cinta terhadap Nabi Muhammad, menandakan hati bangsa ini memiliki hati yang luhur. Nah, sekarang kita sebagai generasi berikutnya dari kakek moyang kita yang telah berjuang di Indonesia ini, sekarang pertanyaannya, apa yang kita balaskan untuk jasa atau anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui perjuangan mereka? Kita telah berbuat apa? Saya sebut yang pertama, poin yang pertama, jika ingin merawat anugerah Allah yang telah Allah titipkan kepada kita berupa kemerdekaan ini, yang pertama, hal yang mestinya kita lakukan adalah merdeka dari hoax. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan, perpecahan, pertengkaran, perselisihan di antara kita dalam variabel manapun, dalam elemen manapun, entah itu politik, agama, sosial, bahkan apapun yang ditimbulkan oleh hoax. Informasi yang tidak benar dan disebarkan secara masif. Bahkan kita ikut membagikan, menyebarkan itu. Jadi saya teringat pada hadis Nabi, kafa lil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Kata Rasulullah, cukuplah dusta seseorang yang membicarakan apapun yang mereka dengar. Setiap dengar disebarkan, setiap lihat baca story di-share, setiap lihat broadcast di-share. Itu sudah cukup membuat orang itu disebut pendusta. Jadi kita dalam rangka melawan hoax ini, hal yang harus kita lakukan adalah belajar menahan diri. Ngomong itu semua bisa, hewan binatang menggonggong. Tapi yang sulit itu diem. Diem itu lebih sulit. Di hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah dengan baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, maka hendaklah diam. Diam itu juga merupakan perintah. Jadi kita juga harus di dalam rangka merawat kemerdekaan ini, menjaga kemerdekaan ini, yuk belajar nahan, belajar diam. Kalau ada pesan-pesan broadcast di grup alumni, grup keluarga, itu biasanya ada pesan-pesan hati-hati yang kayak gitu, tanda serunya banyak. Itu biasanya bohong. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan menyebarkan berita dusta. Sedikit aja kita cross check, sebetulnya bisa kita mencari tahu ini benar nggak berita sebelum kita ikut menyebarkan. Kalau sudah kita temukan, oh ternyata benar, oh ternyata fakta, yang perlu kita pikirkan lagi, ini baik nggak kalau saya sebarkan? Karena nggak semua yang benar itu dampaknya baik. Ada yang benar, dampak yang ditimbulkan hanya kekacauan. Jadi selain mencari tahu dulu benar atau tidak, yang kedua, pastikan dulu itu bermanfaat atau tidak. Ada banyak kok hal-hal yang kalau dalam konteks sosial media, ada banyak yang bisa kita bagikan, mulai dari komedi misalnya atau konten-konten dakwah. Tidak harus sesuatu yang berbau hoax yang kita tidak bisa pastikan itu benar atau tidak. Contoh kecil di masa pandemi aja. Kita ini kan banyak yang tinggal di desa, atau yang tinggal di kota sekalipun, kita nggak punya akses untuk memastikan hal-hal berkenaan dengan pandemi misalnya. Ya kita lihat saja apa yang nampak di depan kita, udah, nggak perlu apakah benar vaksin ini ada chipsnya. Kita nggak punya kapasitas untuk mengakses itu. Bener nggak setelah disuntikkan vaksin ini nanti tubuh kita udah jadi kayak Bluetooth gitu. Kan kita nggak punya akses ke arah sana. Bismillah aja. Terserah mau vaksin iya, nggak mau vaksin iya, tapi nggak usah menyebarkan hoax gitu. Hati-hati, ini COVID begini. Itu hal-hal yang pertama menurut saya penting untuk kita jaga, untuk kita introspeksikan, belajar menghindari hoax, jangan menjadi salah satu dari mata rantai penyebaran hoax. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menjaga kedamaian, kemerdekaan, keamanan kita, yaitu kita juga harus merdeka dari bullying. Ini mungkin yang sudah berumah tangga, orang-orang dewasa mungkin tidak bersinggungan dengan ini.
Tapi anak-anak muda yang masih aktif di sosial media atau bahkan di ruang-ruang sekolah, di ruang-ruang pendidikan, bullying ini termasuk di pesantren, bullying ini masih sangat terasa sekali. Ini pemuda-pemuda kita banyak yang punya potensi besar, tapi kadang terhenti gara-gara adanya bullying ini. Apa itu bullying? Menyerang seseorang. Bisa yang disebut tentang melecehkan fisik, menyerang kepribadian seseorang. Kita tinggal lihat aja setiap public figure di sosial media, artis kah, selebgram kah atau siapa, lihat kolom komentarnya penuh dengan bullying, dihujat, dicaci maki. Itu yang perlu dikurangi oleh kita saat ini kalau kita mau menjaga atau mensyukuri kemerdekaan ini. Apa sih yang kita dapat daripada bullying ini? Menghina temen, gitu aja lo, pamer lo, sok lo, ngata-ngatain orang. Kadang bahkan kita nggak kenal. Kemarin di sosial media tuh heboh bulan-bulan yang lalu. Contoh doang ini, ada orang dari Kazakhstan viral di Indonesia gara-gara kenal dengan YouTuber Indonesia. Terus viral, se-Indonesia menghujat dia. Siapa namanya, Dayana. Itu ribuan kolom komentarnya dihujat sama netizen Indonesia. Sampai pernah ada situs apa gitu di luar negeri itu bikin semacam survei, itu menyatakan bahwa netizen Indonesia itu nomor 2 paling tidak ramah di Asia. Dihujani komentar orang-orang Indonesia. Apa kata mereka? Masih nomor 2 kan? Satu lagi yuk, bisa yuk katanya. Semuanya menghujat rame. Ini kok banyak banget netizen kita, anak-anak muda kita yang bersosial media yang suka banget nyerang orang, menghina orang, mencaci maki orang yang bahkan tidak kita kenal. Teman-teman, Rasulullah dulu dalam konteks Islam, kita kembali lagi, Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat. Rasulullah bilang, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang bangkrut? Sahabat menjawab, "Man la dirham wa la dinar." Orang yang nggak punya uang ya Rasul. Orang yang nggak punya uang itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, tidak, bukan itu yang saya maksud. Orang bangkrut itu orang yang menghadap ke akhirat membawa amal yang begitu banyak. Rajin puasa, nih teman-teman jangan lupa besok puasa Asyura. Rajin puasa, rajin zikir, rajin tahajud. Ternyata setelah nyampe akhirat, waqad syatama hadza wa sabba hadza. Ternyata dia pernah menghina temannya, melecehkan tetangganya, menfitnah saudaranya. Akhirnya apa kata para malaikat? Malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, orang ini membawa amal ibadah segunung. Tapi ini banyak yang nuntut karena ada yang difitnah, ada yang dihujat. Ini artis-artis pada ngantri karena orang ini tiap hari kerjanya komentari akun-akun artis tuh. Untuk dicaci maki, disalahkan apanya. Akun-akun menyerang tiap hari menyerang pemerintah secara membabi buta. Saya tidak kontra dengan pernyataan narasumber sebelumnya tentang kritik, itu bagus untuk membangun kebaikan dan mutu daripada bangsa ini. Tapi banyak dari kita itu yang hanya kritik membabi buta, siapa aja dihujat. Ternyata kata Allah, amal ibadahnya berikan kepada orang yang dia rugikan semasa hidupnya. Entah itu dengan caci maki, entah itu dengan fitnah, entah itu dengan hujatan. Dikasihkan amal ibadahnya. Ternyata amal ibadahnya sudah habis, yang ngantri masih banyak. Kata malaikat, ya Allah, orang yang dia hujat ternyata terlalu banyak untuk dibayarkan pahalanya. Pahalanya udah habis. Tapi orang yang dia hujat selama hidup, ini ternyata masih banyak. Bagaimana caranya? Orang-orang yang dihujat itu dosa-dosanya kirimkan ke orang ini. Akhirnya ibadahnya ludes, pahalanya ludes, dosanya justru numpuk. Gara-gara apa? Bullying. Ini yang menghancurkan kesatuan kita. Sering membuli, sering menghujat siapa yang kita anggap salah. Ketika ada satu public figure melakukan kesalahan, se-Indonesia berlomba-lomba menghujat. Nah, ini yang perlu kita tahan. Kita harus merdeka dari bullying ini. Kayak misalnya ada orang yang bilang, resiko jadi orang terkenal itu harus siap dihujat. Ini kok ada statement kayak gitu, jadi orang terkenal harus siap dihujat. Sehaus itukah kita terhadap menghujat orang lain itu? Sampai ada pembenaran, orang yang terkenal itu boleh kita hujat kok.
kayak artis melakukan kesalahan, public figure atau siapapun yang terkenal, itu netizen Indonesia semuanya kayak haus banget dan serius banget untuk mencaci maki, menghina, menghujat. Ini yang perlu kita lawan, teman-teman. Kita itu kalau mau merdeka ini tetap aman, ya kita hilangkan itu, kita lawan itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini juga tadi sebagian disinggung oleh pemateri sebelumnya. Yang ketiga adalah merdeka. Kalau yang sebelumnya saya sebut poin pertama merdeka dari hoax. Poin kedua merdeka dari hujatan, bullying dan segala macam. Yang ketiga bukan merdeka dari, tapi merdeka dengan. Merdeka dengan go green. Ini penting juga dibahas. Merdeka dengan go green. Oksigen yang kita hirup saat ini berasal dari mana? Salah satunya dari pohon-pohon hijau, pepohonan kita, dari hutan kita, pegunungan kita. Ada 2 go green yang harus kita jaga kalau mau kemerdekaan ini terus terjaga. 2 go green itu hissan wa ma'nan. Go green secara fisik yang kita tahu, menjaga ketertiban lingkungan, ketertiban alam. Kemudian ma'nan, go green secara batin. Go green secara lahir, secara fisik, tentu seperti yang kita tahu, jaga buang sampah. Teman-teman harus menjadi pelopor kalau berbelanja sekarang, hindari plastik. Ke Indomaret nggak usah malu ngomong di depan orang ketika berada di minimarket sedang ngantri, kita lagi beli. Kalau masih bisa dikantongin, ngapain pakai plastik? Toh plastiknya dibuang. Bilang sama kasirnya, maaf mbak, saya tidak pakai plastik. Nggak usah pakai plastik, biar orang lain juga dengar. Ini keadaan kita banjir, pemanasan global, asalnya dari mana? Dari ekosistem lingkungan kita yang sudah tidak sehat ini, polusi. Jadi kita harus bekerja sama dalam menghijaukan keadaan ini secara fisik. Yang pertama yaitu dengan bi'imaratil ardi, menertibkan, memakmurkan bumi, dan itu adalah inti daripada agama. Agama tidak akan berdiri, teman-teman, kalau tidak tertib, tidak damai buminya. Bayangkan gimana mau sholat kalau banjir, gimana mau puasa kalau gempa, gimana kita mau mengadakan majelis taklim kalau gunung Merapi kita meletus di mana-mana. Semua itu bersumber dari apa? Kita tidak sehat, tidak bertanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan kita ini. Spesies hewan binatang, hewan-hewan yang hidup itu perlu kita jaga. Kita manusia sebagai spesies yang terpilih menjadi pemimpin di muka bumi, bertanggung jawab akan itu semua. Sekarang banyak kan kita tahu orang yang berburu hewan yang dilindungi. Udah tahu hewan dilindungi masih diburu karena melawan kepunahan. Malah dipercepat untuk segera punah. Ini namanya nggak bertanggung jawab. Semua hewan itu punya peranan di ekosistem alam kita ini. Kita itu umat Nabi Muhammad harus bekerja sama menjadikan bumi semakin layak untuk ditempati. Ajak dong teman-teman kita yang lain untuk bikin gerakan seperti yang Kiai tadi, Profesor Doktor tadi sudah menjelaskan. Yuk bikin gerakan sekecil apapun, dengan variabel apapun, semampu yang kita bisa, di bidang apapun. Bikin gerakan tanam 100 pohon, kalau ada kegiatan sosial, bikin kegiatan semacam itu. Bikin kegiatan gotong royong membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal semacam itu penting dilakukan. Kemudian yang tak kalah penting adalah go green batin nih, hijaukan batin kita. Kalau lahir kita dengan bi'imaratil ardi, dengan memakmurkan bumi, hijaukan batin kita ini dengan bi'imaratil qulub, dengan memakmurkan hati kita. Memakmurkan dengan apa? Memakmurkan dengan cinta kasih, rasa sayang terhadap siapapun. Kita harus memiliki itu, peduli terhadap siapapun. Teman-teman kalau lewat di lampu merah terus kita terhenti, jangan diem doang. Nolehlah sedikit, lihat kanan kiri. Ada banyak hal yang bisa kita potret dengan mata kita untuk jadi bahan renungan. Adik-adik kita di bawah umur yang menjajakan tisu, kadang ada menjajakan makanan yang mereka nggak mau dikasih uang, mereka mau barangnya dibeli. Itu mengajarkan kepada kita betapa mereka punya perjuangan di dalam hidupnya yang mungkin tidak pernah kita lewati. Posisi itu yang mestinya membuat kita semakin peduli terhadap orang lain dan menjadi semakin bersyukur terhadap diri kita.
Imaratil qulub, memakmurkan hati dengan kepedulian, dengan cinta terhadap siapapun, mengasihi siapapun. Termasuk imaratil qulub, memakmurkan bumi, adalah dengan rasa sabar dan rasa syukur. Saya teringat pada pesan presiden kemarin yang viral tuh, yang soal PPKM diperpanjang, kata Pak Jokowi. Sabar. Berapa kali tuh ada yang dibikin meme tuh. Sabar 3 kali kata Pak Jokowi. Kita kurang, yuk belajar sabar, belajar syukur, belajar tenang, menerima keadaan sambil lalu kita berbenah. Di hadits qudsi itu disebutkan teman-teman, malam yardah biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i falya'bud rabban siwa'i. Kata Allah, barang siapa yang tidak ridho, tidak berdamai dengan ketentuanku, tidak bersyukur atas anugerahku, tidak bersabar atas ujianku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Jadi kata Allah, orang yang tidak melakukan 3 hal itu, enggak berdamai dengan ketentuan, enggak bersyukur, enggak bersabar, seakan-akan dia enggak pantas menjadi hamba Tuhan. Jadi itu perlu jadi bahan renungan sama bagi kita semua. Syukur banget. Saya pernah ada seorang habib tuh ditanyain sama anaknya, "Bah, di Indonesia ini kita sekarang kurang apanya? Apakah kurang ininya, kurang infrastrukturnya, apa kurang pembangunannya, apa kurang ininya, apanya, teknologinya dan lain sebagainya?" Yang kurang itu satu, syukurnya. Kita kurang syukur, teman-teman. Kita kurang syukur. Kalau kekurangan itu pasti ada, dan kita tentu mencoba meminimalisir terus-menerus kekurangan itu. Tapi jangan lupa untuk syukur. Sekarang kemarin di kemerdekaan ini banyak narasi-narasi di sosial media yang seakan-akan itu mengarah kita belum merdeka. Buat apa narasi semacam itu? Kita hidup enak aja, nggak ada yang ganggu, itu udah merdeka. Kita hidup di bawah atap. Banyak orang yang hidup tanpa atap di dunia ini. Oke lah, kritik silahkan. Ayo kita kritik apa pemerintah dalam konteks politik. Saya juga nggak paham itu. Tapi jangan bikin narasi seolah-olah kita belum merdeka. Masih banyak kekurangan memang, tapi kita merdeka, teman-teman. Kita merdeka. Banyak narasi kemarin 17 Agustus tuh. Kita belum merdeka dari ini, dari itu. Ya namanya kekurangan. Yang kurang itu lebih utama kita syukurnya. Syukurin tuh kita bisa hidup damai, bisa hidup enak. Kalau kakek buyut kita dulu ada yang keluar dikit ditonjok sama Belanda, kita siap tiap keluar mau beli mie ayam harus berkelahi dulu sama Belanda, kan enggak. Jadi rasa syukur itu juga perlu kita tingkatkan dengan imaratil qulub, menghijaukan hati kita dengan cinta, dengan kepedulian terhadap sesama. Terus yang terakhir, yang tak kalah penting, ini sebagai pemungkas, merdeka dari menghakimi siapapun. Al-hurriyah anit tahakkum, merdeka dari menghakimi siapapun. Ini yang tak kalah berpotensi merusak kesatuan kita. Mudah menghakimi. Kalau ada orang salah, kalau kita punya akses untuk menasehati, ya nasehati. Nggak usah kita gembar-gembor pakai story. Padahal kita nggak kenal bahkan. Menghakimi itu dulu pernah disebutkan di salah satu hadis di Sahih Bukhari, itu juga disebutkan. Ada 2 orang hamba, yang satunya bermaksiat, yang satunya taat. Yang taat nih sebagai tugasnya lah, memang yang diperintahkan oleh agama menasehati, amar ma'ruf. Ayo dong, kapan kamu berhenti? Ayo diajak kebaikan. Nah, namanya ahli maksiat, dia bosan diajak baik terus dia bilang, udahlah urus masing-masing, kamu nggak usah ngurus aku nggak akan ngurus kamu. Orang ahli maksiat biasa merespon seperti itu. Tapi orang ahli ibadah, orang yang islami, mestinya tidak terpancing menghadapi apapun di dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu, mestinya nggak pernah terpancing emosinya. Tapi di hadis ini orang itu malah terpancing. Dia bilang, oke, kalau kamu nggak mau saya nasihati, kamu pasti masuk neraka. Kamu nggak akan dimaafkan oleh Allah. Nih salah satu bahayanya menghakimi. Ternyata 2 orang itu wafat. Dan setelah wafat diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya berdiri, kata Nabi, didirikan di hadapan Allah. Dan Allah bilang pada para malaikat, wahai malaikatku, masukkan pendosa ini ke surga. Tersisa orang si ahli ibadah nih. Terus Allah bilang, kamu siapa kok berani-beraninya menghakimi orang lain? Kamu mau memerintahku, mengatur aku siapa yang harus aku maafkan dan tidak aku maafkan?
siapa yang aku masukkan ke neraka dan tidak aku masukkan. Kamu mau mau berdiri di atasku, seakan-akan orang menghakimi itu mau ngatur Tuhan, teman-teman. Kamu nggak akan dimaafkan. Sama dengan bilang, Tuhan jangan maafin dia. Siapa kita kok mau ngatur-ngatur? Manusia kok mau ngatur-ngatur Tuhan? Kalau ingat ucapannya Gusmus tuh, kita itu tidak lebih besar daripada kacang. Teman-teman yang lihat di YouTube video planet-planet alam semesta, bumi ini kecil banget ketika dibandingkan dengan Pluto, dibandingkan dengan matahari, kecil banget, dan kita hanya satu biji tepung atau satu atom yang ada di sana di tengah miliaran manusia lainnya. Kok kita angkuh banget menghakimi orang lain? Apa kata Allah? Akhirnya orang yang menghakimi ini masukkan dia ke neraka karena dia telah dengan congkak ngatur-ngatur Tuhan. Biarkan pendosa itu masuk surga, biar orang ini tahu bahwa aku berhak memaafkan siapapun dan menyayangi siapapun, kata Allah. Ini banyak kita itu ketika melihat orang salah di bangsa ini, yang pertama dilakukan bukan menasehati, tapi menghakimi. Itu orang ini, itu begini. Yuk teman-teman, berhenti menghakimi siapapun. Kita saling rangkul, kita saling menyayangi, saling memaafkan, dan menjaga agar bumi Indonesia ini tetap aman. Semoga kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini terus Allah pelihara untuk kita, agar kita tetap bisa hidup dengan damai, hidup dengan tertib, rukun, melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan, tanpa gangguan. Dan semoga tentunya yang tak kalah penting, pandemi ini segera berlalu, karena pandemi ini sudah sangat mengacaukan kita semua. Kita tengkar di mana-mana gara-gara pandemi. Ada banyak yang kelaparan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga para pemerintah oleh Allah diberikan taufik untuk menangani pandemi ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, agar penderitaan kita semua yang kita rasakan ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. 17 Agustus, Dirgahayu, Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.